istri saya meninggal, ini lagi di rumahnya. Jadi kita cuma sampai jam 8 aja ya. Soalnya lagi suasana lagi nggak enak nih. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jujur saya lagi lupa, udah saya mana kita ngajarnya ya. Jadi saya lupa, tolong dikasih tahu aja kalau saya agak salah. Oke, saya share screen aja ya. Oke, kita share screen. Ya, mau dikecilin sih. Oke, saya akan coba. Ntar, ini kayaknya udah nih. Exploitation basic udah. Kita akan coba SQL injection. SQL injection kayaknya udah ya. Oke. Kita coba apa ya? Lagi bingung nih, mau nyoba apa. Kita coba aja yang iseng-iseng aja ya. Bisa cross-site scripting, tapi takutnya nih. Oke, saya kalau nggak salah minggu lalu udah SQL injection. Tolong saya dikoreksi kalau belum ya. Terus ternyata ini agak susah nih, mobile hacking agak susah karena saya harus connect ke HP. HP-nya ada di rumah. Ini saya bawa laptop tanpa HP ini sebetulnya. Jadi agak susah nih sebetulnya. Oke. Paling yang bisa saya kerjain dengan gampang yang ini sih sebetulnya. Oke. Bagaimana kita nginstalasi backdoor? Bagaimana kita bikin kita password belum? Oke, siap. Password cracking ya. Oke. Yang password juga belum. Kalau belum ya kita coba password aja. Saya udah lupa soalnya. Biasa kebanyakan kerjaan pusing sendiri akhirnya. Oke. Jadi SQL injection udah. Kita cobain password sebetulnya. Oke lah. Kita akan coba password sama, kalau bisa ya. Password sama bikin backdoor. Oke, kita percobaan dua itu ya. Oke. Kita akan coba jalanin makhluknya. Nih. Oke. Ini ada server korban, saya on, saya start server. Bentar, sebelum di start saya harus cek dulu nih. Kondisi sambungannya kayak gimana dia. Oke, networknya saya bridge ke LAN. Coba LAN-nya nyambung nggak? Oke, LAN-nya nyambung. Oke, LAN kondisi wired nyambung. Saya bridge ke LAN, masuk advance, cable connected. Jadi harus kayak gitu aja. Tadi di kelas jam 5 saya pakainya GNS3 sih, cuman ini jadi berat kalau GNS3 karena simulator jaringan dia. Oke, saya akan coba jalanin dulu server korban. Korban ini sebetulnya cuman server biasa aja, terus dicun dengan berbagai software yang bisa diserang gitu, intinya gitu aja sih. Cara bikinnya, masuk sini, masuk Ono Center, terus keyword yang dipakai adalah Kali Linux. Ini di sini. Di sini ada server korban nih. Nah, ini adalah cara bikin server korbannya di sini. Tergantung kebutuhan kita sih, maunya seperti apa. Jadi waktu bikin server korban, kita nginstalasi aplikasi server biasa, terus kita bikin bolong aja sih sebetulnya itu. Nah, ada beberapa aplikasi yang tidak recommended, misalnya Telnet itu udah nggak recommended. Kita install juga supaya bisa ngasih lihat gimana efeknya. Itu ya. Terus ini ada antivirus, ada file sharing segala macam di server korban. Kalau mau nyari sendiri ada banyak sih server yang bisa dikorbanin. Meta, exploit, tebel. Nah, ini adalah
Yang 3 yang bagus sih nih. Yang 3 ini ada yang file ISO, ada yang jadi ISO benerannya nggak ya. Ini bisa di download sih. Ini server-server yang bolong kayak gitulah kira-kira. Tapi saya belum nyoba sih. Saya ngambilnya bukan yang dari sini, saya dari nih SourceForge. Ini versinya versi 2 sih. Tuh kan, Metasploitable 2 Linux, filenya bisa di-download. Ada banyak sebetulnya hal-hal seperti ini bisa diambilin. Oke. Ini bisa di-download lah, Metasploitable. Dalamnya sudah ada DVW dan sebagainya. Cuman kalau kita bikin sendiri kita punya full control, jadi kita bisa bikin sesuai yang kita butuhin aja. Oke. Nah, oke, moga-moga udah jalan. Coba kita lihat. Nah, ini udah jalan. Lambat. Oke, password datanya. Oke, kalau pengen ngopi file ISO ini ya kirim harddisk aja, bisa di copy sih. Ini nggak masalah. Oke, kita dapat IP 192.168. Oh bukan, coba clear layar. Div config 0246, IP-nya dapat 0246. Oke, sekarang kita akan coba, ini udah tutup aja, ini tutup aja. Kita akan coba cracking password. Oke, ini ada beberapa, jadi crack password bisa macam-macam. Paling enak buat crack password pakainya Kali Linux sih sebetulnya. Jadi kepaksa gue jalanin Kali Linux. Ini pakai doa kalau yang ini. Ini Kali Linux 2025.2. Saya cek dulu kondisi setting jaringannya. Jadi yang dilihat pertama kali, nah ini enggak, ini masalah nih kalau NAT. Paling enak kita bridge ke LAN, cable connected. Oke, saya okein. Oke, coba lihat ulang. Network, bridge, LAN. Oke. Sekarang kita on. Jadi saya punya masalah di sini, kita jalanin 2 komputer gede-gede, satu server, satu Kali Linux, 3 komputer berarti, sama komputer saya berarti ada 3 komputer. Mudah-mudahan jalan semua. Nanti kita akan coba cracking passwordnya. Cracking password ada macam-macam caranya. Ada yang file database passwordnya yang kondisi di encrypt apa segala macamnya diambil terus dihack lokal, itu satu. Tapi itu berarti kita harus dapetin itu, atau kita secara online kita hajar itu. Yang sering dilakukan cara online kita hajar, cuman konsekuensinya kalau online dihajar dia bisa deteksi berapa kali kita ngehajar. Biasanya server akan membatasi, misalnya cuma 3 kali boleh salah password. Kalau udah 3 kali salah dikasih delay berapa menit baru bisa masuk lagi. Nah itu yang nyebelin di situ tuh. Nah itu setting itu ada di cybersecurity, di kuliah cybersecurity. Cara bikin delay itu seperti apa, nggak susah juga sih. Jadi semuanya nggak susah. Cara kita buat main sebetulnya makanya AI, pakai ChatGPT atau pakai Grok atau pakai Gemini. Perintahnya kira-kira gini, tolong terangkan cara apa gitu. Jadi paling enak itu. Jadi ini saya kemungkinan akan coba ngajar dengan cara itu, sambil ngajar sama nerangin promnya seperti apa, supaya Anda nanti kalau belajar bisa pakai prom sendiri juga sih. Oke, ini lagi loading Kali Linuxnya. Setelah Kali Linuxnya udah jalan, kita bisa coba serang server yang itu. Servernya tadi IP-nya berapa ya? 246 ya servernya, 192.168.0246. Kali Linuxnya IP-nya oke udah dapet, kali
passwordnya kali, kalau nggak salah. Kalau nggak 1234556. Jadi di antara dua itulah, antara kali sama 1234556. Isanya sekarang jam 7.15, jadi kagok saya. Ya udah, kita kuliah dulu aja, nanti sholatnya habis kuliah. Oke, kita sudah mulai masuk. Ini masih belum selesai loadingnya, lama banget. Ini udah mulai kerasa lama nih. Ini komputernya i3, jadi lambat, bukan i5. Aduh, lama banget ya. Oke, udah mulai beres. Nah, buat nge-crack password bisa masuk ke Kali Linux application. Kita nyoba pakai ini ya, kita percobaan ya hari ini. Kita akan percobaan pakai Grok atau pakai, walaupun Grok kemungkinan nggak akan mau Gemini ChatGPT sama Grok biasanya nggak mau dimintain buat ngehack, nggak mau. Nah, di sini ada tool-toolnya. Di sini ada Recognize, itu buat mata-mata. Ini buat kalau kita mau mengembangkan sesuatu, resource development. Ada C language, C language plus plus, C plus plus. Ada tool buat send TCP, send UDP. Ada lagi VMS Phenom dan sebagainya. Ini enak buat development. Sarannya Anda tetap, walaupun misalnya kita nggak masuk dunia kayak ginian, sarannya tetap belajar seperti ini, soalnya banyak tool-tool yang memudahkan hidup kita. Kalau kita jadi developer segala macam, enak banget buat debugging software yang kita bikin sih sebenarnya. Nah, di sini ada initial access, di sini ada Metasploit framework, ada social engineering toolkit, ada open source phishing tool dan sebagainya. Ini yang buat akses pertamanya, termasuk ada SQL map di sini, di bawah SQL map. Terus ada yang buat nyerang banget, kita bisa pakai Metasploit framework, atau PowerSploit. Ini gue baru tahu nih PowerSploit. Ini Kali Linuxnya relatif baru, 2025.2, yang terbaru 2025.3 kalau nggak salah. Terus bikin persistence-nya juga ada di sini. Nah, ini ada privilege escalation. Kalau kita berhasil dapetin software atau root apa di sana, bagaimana user biasa di sasaran, bagaimana kita rubah user biasa jadi root, gitu ya. Nah, di sini nggak ada buat hacking password nih. Nah, hacking password, saya nyari hacking password sih. Oh, ini dia. Credential access ada beberapa. Nah, yang paling favorit buat credential access adalah buat saya yang ini, Cewel. Cewel paling keren. Cewel bukan buat ngehack password. Cewel itu buat bikin database password. Jadi caranya kita bisa profiling. Nih ada profiling at word list. Oh, ini keren ini. Baru lihat ya. Nah, kan ada Cewel, Crunch, RS Mangle, ada word list. Kalau yang udah standarnya word list sih. Nah, cuman kalau kita mau profiling, kita bisa pakai Cewel. Kalau ini belum pernah saya coba nih, Crunch. Ini mah random nih ya. Generate word list from a character set, itu random. Kalau Cewel itu dia akan melakukan profiling terhadap sasaran, udah gitu dia akan bikin kata-kata berdasarkan sasaran yang mau dia serang. Gitu ya. Nah, ini parah nih. Mangling terus buat ini enggak. Yang inilah Cewel. Kita akan coba Cewel. Ini belum nyerang. Cewel belum nyerangnya. Bisa digedein kagak sih? Digedein. Bisa view zoom in. Zoom in. Oke, kita akan coba mainan Cewel dulu, clear layar. Jadi nanti yang dipakai Cewel, udah gitu kita akan coba pakai Hydra, kita pakai John the Ripper apa, tapi dasarnya dari Cewel dulu. C
CWEL, cewel, apa ngomongnya gimana nggak tahu deh gue. Oke, kita akan coba pakai Grok ya, kali mau. Kalau nggak pakai DeepSeek kepaksa. Mudah-mudahan DeepSeek. Kita cobain dua inilah, Grok sama DeepSeek. Kita percobaan bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Cina gue kagak ngerti. Oh, start now. Oke. Lah, ini gua apa ya? Ya, tahu deh gue. Alah, lah, 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 lah. Udahlah. Nggak jadi pakai DeepSeek. Kita kagak jadi pakai DeepSeek, passwordnya lupa saya. Pakai Grok aja yang passwordnya gue tahu. Jadi kita akan percobaan. Kita bikin. Saya biasa kalau bikin prompt sekarang pakai Notepad. Edit aja. Oke. Cuman kata-katanya harus rada hati-hati karena jangan sampai dia ngelihat kita sebagai hacker. Jadi kalau dia ngelihat kita sebagai hacker, dia nggak akan mau ngasih informasi cara-caranya. Karena hacker adalah bukan kegiatan yang disukai sama AI tadi di sana. Jadi untuk latihan ethical hacking. Jadi ada kata-kata gitu, ethical hacking. Supaya dia tahu ini buat latihan ethical hacking. Saya butuh cara menggunakan aplikasi di Kali Linux. Tolong buatkan langkah untuk generate password menggunakan CWEL di Kali Linux. Sasaran yang akan diserang adalah, nah ini saya akan coba siapa ya enaknya nyerangnya. Misalnya kalau nggak gini lah, tolong buatkan profiling sasaran dummy buat diserang menggunakan CWEL. Jadi kita bikinnya dummy aja dulu ya. Jadi sopan kalau dummy. Kalau sasaran beneran kita ganti sasarannya. Nanti sasarannya udah tahu nih sasaran dummy gimana caranya. Nah, sekarang kita akan nanti kalau yang beneran gimana. Kita masuk sini, paste di sini. Ini paduan lengkapnya pakai CWEL di Kali Linux. CWEL itu apa? Ini custom word list. Dia bisa spidering, artinya dia bisa crawling, dia bisa ngambil data dari website yang tempat orang yang mau kita serang. Dari kata-kata unik yang ada di dalam tersebut dijadikan custom word list. Jadi word listnya diambil dari kata-kata yang ada di website itu, gitu ya. Sangat berguna untuk membuat password list yang relevan dengan target. Misal nama perusahaan, nama produk, nama karyawan, dan lain-lain. Untuk langkah generate password proses dengan CWEL, ini nggak usah. Ini kan buat install CWEL. Nah, sekarang contoh dasarnya kita akan nyerang ke example.com, wordlist.com. Nah, atau kalau ini general banget ya, semua kata dimasukin. Contoh yang lebih recommended, dia kasih depth-nya, kedalaman buat spideringnya ke dalam berapa level. D2 nanti depth-nya 2. Terus minimum panjang kata berapa? Di sini 5. Cuman 5 itu agak susah hari ini. Karena kata-kata yang sering direkomendasiin buat password itu bukan 5 sih sebetulnya. Kita biasanya pakai yang lebih panjang, bisa 8, bisa 12 gitu. Tapi konsekuensinya kalau panjang jadi banyak banget filenya. Oke. Nah, terus kalau mau semua lowercase, kalau ada number, ada with number, terus
kita write hasilnya ke home kali wordlist example.com wordlist text. Oke. Kalau target pakai autentikasi atau butuh cookie, kita kasih kayak gini. Oke. Usernya apa, passwordnya apa. Nah, ini jadi masalah. Kita harus punya username password dari target sasaran. Udah gitu, filenya di save di sini, target wordlist. Oke. Kalau mau ambil dari satu file HTML yang dari sasaran tadi, kita sebut filenya di mana, wordlistnya apa di sini. Hasilnya akan disimpan di file seperti ini, example.com_wordlist. Ini kalau ambil yang ini ya. Nah, tapi di home kali saya nggak ada kayak gitu sih. Coba kita cek ya. Oops, sorry, salah. Kali tuh nggak ada wordlist. Locate word, kalau nggak salah rock you deh, rock oke. Rock you nih ada di mana? Oke, ini ada user share wordlist rock you. Oke. Clear layar, user share wordlist. Jadi di sini nih, ada file namanya rockyou, posisinya user share wordlist, unzip rockyou tar z xvf XVF doang. Nah, bukanya gimana nih? Coba rockyou.txt.gs. Coba kita, ini kenapa ada kayak gini? Oh, ini istri saya. Ini buat ibu PKK. Gue bingung sendiri apaan kok ada kayak gini. La ilaha illallah, si mama. Oke, saya akan coba. Tadi mana? Oke. Kalau nggak ini aja kita kerjain ya. Nih, kita akan ambil ini cewek sampai sini. Wah, tapi nggak bisa ini. Wah, kita harus kerjanya dari sini ternyata. Harus dari sini langsung supaya bisa copy paste. Waduh, ya udahlah, kita ulang ya. Saya pakai browsernya, soalnya nggak bisa di copy paste antara komputer saya dengan Kali Linux yang ada di mesin virtual, nggak bisa kopas sih. Aduh, lama aduh, lama banget. Ya udah, diapalin aja lah, cewek, sudosu. Wah, lama. Oke, kali CEWL minus dep 2 minus apa tadi, minus M minus salah, minus M minus M 8 minus W disimpan di file user share wordlist. Kita harus ngasih tahu websitenya, www.example.com. Jadi saya kasih tahu di example.com_wordlist.txt. Dia cuma ada 3. Coba kita agak gombal dikit ya.
Coba dapat 3. Kita coba ke ITTS lah. ITTS ACID. Cepet banget, men. Lalalala. Keluar dia. Kosong. Kalau enggak dibikin 5 aja deh. Dapat nggak? Coba kita lihat. Kosong. Atau oke. Oke, ini dapat lebih banyak. Coba kalau M-nya saya bikin kalau saya bikin ini jadi 4 gimana? Tuh kira-kira kayak gitu. Jadi teknik yang kita pakai tadi kan dia bisa file HTML juga. Jadi taktik yang kita pakai biasanya adalah kita browsing, kita ambil kata-kata dari website sasarannya kita. Misalnya kita pengen nyerang artis atau apa, diambil dari kata-kata yang ada di posting di websitenya dia, diambilin semua, terus pakai Cewel buat bikin word listnya. Gitu. Nah sekarang kita akan coba masuk ke sini, terus saya akan pakai sini ke ChatGPT. Oke, kita pakai ChatGPT. Ini udah ChatGPT ini diklik. Kita pengen buka file rocku.txt.gz yang ada di Kali Linux ya. Cara membuka file txt.gz di Kali Linux. Jadi ini teknik ngajarnya mau saya kembangin. Jadi saya coba ngajarin makainya pakai ChatGPT. Sekalian ngajarin ke anda gimana caranya kita pakai ChatGPT buat belajar sih sebetulnya. Tapi nggak keluar. Aduh, lemotnya ampun nih. Oke. Di Kali Linux Zcat itu buat ngeliat isi, Zless buat ngeliat isi juga. Kalau mengekstrak adalah gunzip, pakai gunzip. Oke, saya akan pakai gunzip. Oke, clear layar. Oke, unzip Rocku. Oke, let's. Dia akan dibuka tuh semua isinya. Ini kalau kita lihat di sini folder user share word list di Kali Linux berisi semua word list yang banyak dipakai berbagai aplikasi di Kali Linux. Di sini ada directory buster, dir buster, ada friend wifi, ini buat jebolin passwordnya wifi, ini ada john.lst buat John the Ripper, itu Metasploit juga ada banyak SQL map juga ada, wifi lite, wifi.txt juga ada. Oke, clear layar. Ini filenya gede banget berarti. ls-lh ini Rocku 134 MB, jadi gede, asli gede. Kalau yang ini saya cuman punya 105 byte. Jadi kita bisa pakai Rocku sih sebetulnya, tapi saya cuma ngasih lihat pakai Cewel kita seharusnya bisa melakukan hal seperti ini buat generate. Kalau saya biasanya nanti semua dijadiin satu, jadi kita coba lihat aja yang Rocku kayak gimana isinya. Ini isinya kayak gini nih. Itu yang perlu kalau kita generate berapa kali yang ini, yang perlu adalah jangan sampai ada yang double. Nah itu pakai script sih, ngilangin yang double-doublenya.
Oke. Nah ini udah dapat, bisa pakai Rokyu, tapi Rokyu lama nantinya. Kalau saya biasanya kalau buat demo-demo aja, passwordnya kita tahu, kita bikin file kecil aja, file ini kita nyebutnya dictionary attack ya. Jadi kita nyerang pakai dictionary. Oke, sekarang ini ada yang mau ngedownload, si Wahyu ini mau ngedownload ini. Ntar. Masa sih error? Ini ada guru nih, guru sekolah. Walah. Berarti bener dia. Coba masuk. Ini guru SMA sama SMP dia. Mau ngajarin AI buat murid-muridnya, dia butuh ini. Coba masuk ke sini deh, saya kasih lihat aja. s.id free OWP, ada buku AI, SD, SMP, SMA, SMK. Sorry sambil ngajar saya aja ngasih tahu email ya. Nih biar Anda tahu aja bahwa kita, jadi ini kampus satu-satunya di Republik Indonesia yang bikin buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Hanya ITTS yang bikin, kampus lain nggak ada yang bikin. Udah gitu buku-buku kita akhirnya sekarang mulai dipakai sama dinas-dinas di Indonesia. Ini sekedar informasi aja, buku ini sama sekali tidak dapat bantuan atau anggaran dari ini. Saya punya masalah buat ngirim email, saya rubah aja ke sini biar bisa ngirim email. Jadi kita tidak dapat anggaran dari APBN. Ini semuanya free dan ini infak sedekahnya kita aja. Oke, udah kekirim. Sekarang kita akan lanjut. Kita akan coba menghajar beneran. Misal kita akan coba hajar ke sini. Jadi websitenya adalah ini. Ini adalah server yang mau diserang. IP-nya adalah 192.168.0.246. Kita akan coba cek di sini ada FTP-nya nggak ya? FTP 192.168.0.246 connected. Dia punya username password nih. Jadi ada username password. Nah, bisa nggak kita jebolin username passwordnya? Ini FTP yang kita serang. Tapi kita bisa nyerang macam-macam sih. Nah, sekarang nyerangnya gimana? Jadi caranya kayak tadi lagi caranya, gitu ya. Salah satu tool yang bisa kita pakai adalah Hydra. Tool yang bisa kita pakai. Jadi kalimatnya mirip sih. Saya akan new ini, atau saya masuk ke notepad baru. Ada notepad saya ada di mana tadi teh notepad ya? Ya udah sini tulis aja ya. Saya sedang belajar ethical hacking. Kenapa perlu dikasih kata-kata seperti itu? Supaya dia nggak komplain. Menggunakan Linux. Tapi saya penasaran notepadnya kemana saudara ini. Pas saya bikin lagi aja ya. Edit. Oh ini dia. Belajar ethical hacking. Saya ada Kali Linux versi 2025.2 server lokal untuk latihan serangan di 192.168.0.246. Berapa sih tadi? Coba cek. 246, oke bener. Saya butuh cara untuk
meng-crack password, username dan password, user name dan password di FTP server 192.168.0246 dari Kali Linux. Menggunakan word list yang ada di user share word list, terutama ProQ text. Jadi caranya kayak gini kira-kira. Logikanya kayak gini doang. Ini saya lagi uji coba ya, percobaan bisa nggak sih gue ngajar pakai Grok. Jadi kalau udah kayak gini, Anda juga bisa belajar sendiri pakai Grok sih sebetulnya. Jadi nggak usah tergantung sama Ono banget sih sebetulnya. Paste di sini, enter. Jadi kita coba lihat. Yang penting adalah kata-kata saya sedang belajar ethical hacking. Nanti kita bisa tambah juga target ini software punya saya dan saya punya ide terus untuk diuji. Gitu. Tool yang paling sering dipakai adalah Hydra, sudah terinstall di Kali. Pastikan Linux sudah di uncompress, jadi pakai g-unzip, udah dibuka di sini. Terus kita cek dulu apakah FTP server memang hidup di port 21. Jadi kita nmap dulu port ini. Jadi kita coba nmap dulu di sini. Langkahnya kayak gitu sih. Nah, bener nggak ya salah? Yang ini ya. Kalah. Hilang klik nggak bisa. Gimana caranya? Tuh kan. Kali unlock. Clear. Nmap minus port 21.192.168.0.246. Kita cek port dulu nih. Terus dia bilang port 21 FTP open. Nah, ini penting. Bahwa dia ternyata ada port 21 dan kondisinya open. Kadang-kadang kondisinya close. Kalau close itu ada firewall yang monitor di situ dan kita jadi punya masalah untuk bisa membuka firewall tadi. Satu tahap beres. Kita tahu ada FTP server, kondisinya open. Nah, sekarang buat jalanin Hydra, formatnya gini. Hydra minus L itu login artinya. L-nya kecil ya. Kalau L besar dia file. Di sini admin, tapi kita tahu tadi usernya Ono, jadi saya nggak akan pakai admin, pakai Ono. Minus P user share wordlist rockview.txt ftp _2/ ini formatnya gini ya, ftp _2/ IP-nya. Tapi ini L-nya kecil, coba saya ganti nanti L-nya jadi Ono karena saya tahu usernya Ono nih. Kalau admin kagak ada user admin di sana, nanti percuma aja kita udah capek-capek. Jadi Hydra Hydra minus L Ono minus P besar user share wordlist rockview txt. Terus filenya site-nya namanya ftp 2.192.168.0.246 enter. Ini dia coba satu-satu sih. Nah, ini masalah nih. Pada saat kita nyoba satu-satu, dia langsung dapat. Login Ono, password 12356, satu valid password phone. Jadi kayak gitu sih caranya. Nah, cuman untuk serunya kita akan nyadap sekarang. Jadi kita akan coba sadap buat ngeliat aja
apa yang terjadi sih sebenarnya. Ini sebenarnya Anda jangan pernah belajar ngapalin cara-cara ini. Jadi yang perlu adalah ngerti prinsipnya, logikanya seperti apa, terus kita bisa berkreasi. Kreasi paling enak dibantu pakai ChatGPT. Oke, saya masuk pakai Kali Linux lagi di terminal yang lain. Saya akan jalanin tool buat nyadap, namanya, oke ini udah warnanya merah, Wireshark. Oke, jalanin. Waduh, lambat, belum duluan. Aduh, kacau. Maksudnya mau demoin, gimana caranya? Nggak ada yang lebih cepat. Ini, aduh. Ini soalnya komputernya nggak ini sih, tidak semumpuni komputer saya yang di rumah. Ini komputer, ini udah keluar. Oke. Lagi loading, semua plugin di loading segala macam. Oke, deh kita akan nyadap ETH0. Biasakan pakai Kali Linux. Buat pemula yang perlu adalah ini capture sama analyze. Saya akan capture, start. Ini yang kita capture tadi ETH0 ya. Jadi dia mulai dapetin paket-paketnya di sini, nanti keluar. Kalau capture udah mulai keluar. Oke, ini ada paket-paket yang diterima. Berarti ini paketnya adalah ARP. Oke, ARP adalah dia nanya siapa yang punya IP ada di sini. Nanti saling kasih tahu. Oke, ini biarin aja jalan dulu. Oke, klik layar. Saya akan hajar lagi di sini. Hajar. Ini kelihatan ini mulai jalan ini. Tapi portnya 21 sebenarnya dasar. Kalau 44 ini. Nggak beres. Soalnya TCP nggak keluar. Coba saya ulang. Oke. Masih ARP doang, paket serangannya belum keluar di sini. Waduh, nggak keluar deh. Maksudnya pengen ngasih lihat, ya susah. Udah nggak jadi. Jadi terlalu susah, terlalu lambat. Saya akan capture yang lainnya. Bisa nggak? Saya capture talent. Sorry salah. Nah ini stop. Oh udah dapet tuh, udah keluar tuh. Nah ini keluar ya, ini keluar kan? Sekarang kita lihat di sana. Nih, capture stop dulu. Nah lagi ke atas, ini yang seru nih. Ini portnya 443, kita perlunya port 21. Jelas aja dari 21 soalnya. Ini dia. Ini waktu dia melakukan serangan. Oke. Perhatiin dia 21 ke 48066. 48066 adalah si ininya. Jadi nanti cara belajarnya adalah kita lihat satu paket.
Jadi ini 21 ngomong ke sini, terus udah gitu yang sini ngomong ke 21, sini ngomong 21, 21 ngomong ke sini, ini ngomong ke 21. Perhatiin nomor portnya berubah-ubah ya. 48166, 40166, 48152, 48132, berubah loh nomor portnya. Oke. Asli, kacau nih, nomor portnya berubah-ubah. Oke. Terus di sini ada, kita lihat. Gila, dapat banyak nih. Jadi, ini perhatiin di sini. Kalau dia salah, kelihatan login incorrect. Coba kita lihat. Ini yang login incorrect satu ya dapat nih. Ada satu yang login incorrect. Caranya, analyze, follow, TCP stream. Jadi kelihatan dia ngirim ini. Ini dari server ada tanda 220, usernya ono. Please set password. Password Nicole, password incorrect. Gitu. Kalau mau lihat paketnya, seperti ini paketnya sih. Ini passwordnya incorrect di sini. Bentuknya kayak gini sih, paketnya sendiri. Login incorrect kelihatan ini 530 login incorrect. Sebenarnya kalimat 530 itu ada di situ. 35, 33, 30 itu 530 dalam bentuk asli. Terus ini ada login incorrect. Nah itu 4C, 6F, 67, 69, 6E, 20 itu adalah login incorrect. Yang di atasnya itu adalah protokolnya yang dipakai. Ini protokolnya. Kalau kita mau belajar protokolnya ada di sini. Nah protokolnya bisa dibaca di sini sebenarnya. Jadi waktu kita ngelihat ini, nah ini kalau kita ngelihat satu paket yang tadi kalau kita giniin klik kanan, follow follow TCP stream itu kita dapetin satu paket, terus kita lihat waktu dia komunikasinya apa. Kalau paket ini yang diklik kita bisa melihat paket itu apa. Coba kita lihat password yang korek ya. Ada nggak password yang korek nih? Alah, susah banget sih. Password incorrect. Oke. Oh ini streamnya kita buka dulu supaya dapat semuanya dulu ya. Password incorrect. Tuh bisa disortir berdasarkan infonya aja nggak? Oke. Sekarang ini infonya saya akan cari yang ada tulisannya respons. Oke. Ini disortir sih. Respons ada ini dia. Nih. Oke. Ini request password. Ini request. Jadi dia nyoba berbagai password sih. 12345, 126, 7, 8, 89, ABC 123, baby girl, dan ini I love you segala macam. Usernya ono semua. Ini responsnya ini. Please specify password. Oh ini ada login successful. Ada satu yang berhasil login successful. Gimana caranya? Kita bisa lihat di sini sih, analyze, follow, TCP stream. Jadi kita lihat usernya ono, password satu login successful. Gitu. Tapi kalau mau kita lihat masing-masing paketnya yang ngirim seperti apa. Nah ini kita bisa lihat paket di sini. Nah jarang banget dosen jaringan yang mengajarkan ini sih sebetulnya. Dosen mungkin ngajarin ada 7 layer di jaringan TCP/IP, tapi jarang yang ngajarin sampai isinya gimana sih ini. Nah ini ada isinya sebetulnya. Ini adalah data link layer. Ethernet 2 itu termasuk kategorinya data link layer. Dan di sini adalah destination sama source-nya MAC address. Ini dua-duanya MAC address. Berarti MAC address-nya beda dikit ya satu sama lain. Karena dua-duanya lokasinya ada di VirtualBox. Jadi dia pakai interface yang mirip sih. Cuman yang satu ini sampai 080027 sama, cuman 3 di belakangnya beda 82, B4, B0. Yang ini 27, 63, 87. Terus dia ngasih tahu di atas saya ada IP versi 6. Nah di IP versi 6 kita bisa lihat nanti protokol yang lebih detailnya. Dia versi 4, segala macam bisa kelihatan di sini. Time to live-nya 64, segala macam bisa dilihat di sini. Oke. Jadi ini yang internet protokolnya ya network layer kalau di
jaringan komputer. Yang ini adalah transport layer, transmission control protocol adalah transport layer. Di sini yang penting di transport layer adalah source port sama destination port. Perhatiin di semua protokol selalu ada source destination. SRC itu source, DS itu destination. Ini MAC address kalau di data link, kalau yang ada di network adalah IP address, source destination. Kalau di transport layer adalah port, source port sama destination port. Oke, nah ini sampai belajar sih, kasih tahu jaringan. Soalnya kemarin pada komplain, dosen jaringannya nggak ngajarin ginian ternyata, wah repot deh gua. Gitu ya. Ini dia karena portnya 21, kita tahu port 21 adalah protokol TCP dan dia kasih payload di protokol TCP kode 230. Jadi internet mainnya kode. Kalau server respon ke user selalu pakai nomor dia. Kalau depannya 2 itu oke. Kalau depannya 4 itu error. Kalau depannya 5 itu server yang punya trouble. Kalau depannya 1 itu informasi aja. Nggak ada, dia cuma kasih informasi, bukan itu. Jadi yang paling sering kita dapat adalah 404. Kalau kita akses web dan error 404 tuh ceritanya. Itu di protokol TCP-nya. Ini ada kode-kodenya sih. Terus kalau dari kita ke server, kita pakai kata-kata, misalnya ini ada pass user, itu dari user itu biasanya. Perhatiin aja nih. Kalau yang 230 itu 246 ngomong ke 229. 246 adalah server, 229 adalah user. Kalau 229 ke 246 ininya bukan nomor dia, kata-kata pas user apa dan sebagainya gitu. Jadi itu ciri khas dari tata cara komunikasi di internet. Dia mainnya gitu, tektokannya gitu ya. Oke. Udah jam 7.56. Udah parah. Coba cek ada pertanyaan nggak sampai titik ini. Coba kita lihat dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, saya akan coba. Jadi cara ngejebolin password kayak gini tekniknya. Oke, yang favoritnya Hydra sih. Kalau buat ngejebolin secara offline itu kita bisa memakai Jack the Ripper. Ini online ya, jadi dia komunikasi sama FTP apa segala macam. Itu. Ini ada yang 3 nih. 331, please specify the password gitu. Nah, terus di sini ada tulisan ACK, VIN ACK, ada SYNC, ada VIN ACK. Nah, ini adanya SYNC, VIN ACK itu adanya di TCP ini. Mana dia? Oh, coba kalau kita klik ini. Close dulu. Ini kelihatan flagnya 011. Dia VIN sama ACK. Dia owner. Jadi cara kerjanya cara kerja TCP. Jadi TCP itu kerjanya gini. TCP bertugas untuk apakah itu menjamin si data sampai atau pokoknya urusannya ngatur data lah waktu kiriman data. Dia udah nggak peduli urusan IP address. Kalau TCP ya, TCP udah nggak urusan sama IP address, dia ngatur kiriman data. Nah, waktu data kita kirim, data biasanya kita potong kecil-kecil. Jadi nggak mungkin kita kirim satu file 1 GB, satu paket 1 GB ke tujuan, nggak bisa. Pasti nggak pernah nyampe, hancur di jalan. Supaya nyampe, si 1 GB kita potong kecil-kecil, biasanya 1.500 byte. Jadi cuma potongnya kecil-kecil. Kalau saya dulu pakai paket radio, kita motongnya sekitar 256 byte. Pendek banget sih. Paketnya kita bikin pendek banget. Supaya probabilitas untuk rusaknya jadi kecil. Kalau paket panjang, probabilitas buat rusaknya tinggi banget. Jadi supaya dia aman sampai di tujuan, paketnya kita kecilin. Nah, untuk bisa ngirim, pertama kali kita harus sinkronisasi nomor urutnya.
oke ini paket nomor pertama, paket pertama ya, sana bilang oke confirm ini paket pertama, jadi kita akan kirim sync. Paket yang pertama dikirim sync, ini perhatian sequence-nya 0. Sequence adalah nomor urut 0, dan dia ngasih tahu window-nya 64.000 sebetulnya. Dia akan bersiap untuk menerima 64.000 bytes sekaligus. Oke. Cuman MSS-nya maksimum segment size-nya cuma 1.400. Jadi informasinya ada di sini semua sih sebetulnya. Sync ini nomor urut 0. Nah, kalau udah ada sync, dia kasih sync acknowledge. Jadi sync acknowledge berarti dia sequence-nya 0, acknowledge-nya 1. Gitu. Nah, sesudah di acknowledge sync-nya mulai dia ACK. Ini ada sequence 1, sequence 2 dan seterusnya. Jadi pertama dulu kalinya sync acknowledge, ACK. Udah gitu, kalau udah selesai dia akan ngirim fin sebetulnya. Mana finnya? Ini yang ada fin ACK doang. Finnya nggak ketemu. Oke, jadi dia biasanya ngirim fin. Udah gitu sebelah sini ngirim fin ACK. Fin itu final. Oke, ini paket terakhir. Udah gitu sebelah sini bilang oke, final acknowledge. Sambungan kita putusin. Gitu. Kalau dia ngotot, nanti dia akan ngirim RST, reset. Sambungan kita reset, putusin. Gitu. Jadi bisa kayak gitu. Itu semua dikontrolnya dari si flag. Ini flag. Kita bisa buka ini flag. Jadi flagnya macam-macam sih. Ada sync, final, reset, push, acknowledge, urgent, echo ini jarang dipakai nih. Ini jarang dipakai nih. Ini reserve belum di set, accurate ini 3 jarang di set. Yang dipakai urgent, acknowledge, push, reset, sync, fin. Reset udah tahu caranya tadi, acknowledge udah tahu caranya. Kalau urgent ngasih tahu ini paket yang urgent. Jadi yang lain tolong disingkirin, tolong ini didahulukan. Jadi kita bisa set urgency kalau mau. Jadi ini semua codingan ya, ini bisa kita coding sih sebetulnya. Gitu. Jadi ini adalah cara kerja TCP. Ini jarang diterangin sama dosen manapun sih, jarang terangin kayak gini sih. Mereka kadang-kadang nggak ngerti gini ya. Nah ini di sini ada window. Oke. Window itu kira-kira gini. Kalau kita kirim paket, biasanya paket kita kirim sana ngasih acknowledge. Satu paket, satu acknowledge. Tapi itu ada waktu delay kan antara paket dikirim sama acknowledge jadi delay. Nah, ini algoritma yang ada di TCP, dia akan monitoring nih, si algoritma monitoring. Oke, ini paket pertama saya kirim. Oke, dapat acknowledge. Paket kedua saya kirim lagi. Diam dulu. Oke, dapat acknowledge. Paket ketiga kita kirim, dapat acknowledge lagi. 4 kita kirim, acknowledge lagi. Jadi tiap paket ternyata tidak ada yang error. Nah, kemudian kalau ada error gini kira-kira. Paket dikirim, kok acknowledge-nya nggak muncul sih? Dia ada timernya nih. Timernya sampai habis, kirim ulang paket yang tadi. Nah, kalau nggak ada acknowledge lagi, kirim ulang lagi sampai beberapa kali. Oke, sambungan gua putus. Ini kondisi jaringan udah nggak bagus. Kita putus. Dan ini terjadi di KPU kemarin, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia. Overload, jaringannya overload gara-gara ada sekitar berapa ya, 700.000 TPS ngupload data hasil pemilu. Si server overload, dia ngirim paket, servernya nggak kasih acknowledge, sambungan pada putus semua. Gitu. Itu terjadi. Itu yang namanya DDoS kayak gitu. Tapi ini bukan DDoS, ini karena jumlah TPS-nya kegedean. Si perancang jaringan di KPU tidak sadar bahwa dengan TPS gitu banyak, server akan overload kayak DDoS. Sudah gitu server tidak bisa respons. Kalau tidak dapat acknowledge, lama-lama si klien akan reset. Itu putus sambungan karena acknowledge-nya nggak ada. Nah itu kita kalau udah ngerti kayak gini kita ngerancangnya beda sih. Kalau saya udah ngerti, cuman orang sana dikasih tahu pada kepintaran semua, nggak peduli, ya udah terserah lu lah. Gua kan gitu orang. Nah, kalau udah ngerti kayak gini kan, nanti yang terjadi kalau dia kondisi bagus, jaringannya bagus. Kalau tiap kali cuma satu paket acknowledge, itu ada delay itu. Kalau dia udah perhatiin, oh ternyata ini sampai 5 paket bagus terus nih. Paket ke-6 dia akan 6-7 sekaligus. Dia bukan 6 acknowledge, 7 acknowledge bukan. 6-7 nanti acknowledge-nya 2 sekaligus, acknowledge ACK. Berarti
berarti 2 paket sekaligus oke. Nanti dia coba beberapa kali, 2 paket, ACK-nya oke semua, dia naikin 3 paket. ACK 3 bagus, 4 paket. ACK 4 bagus, 5 paket gitu caranya. Maksimumnya berapa? Maksimumnya tergantung Windows size yang di-set. Jadi Windows size ini nanti akan menentukan berapa paket sekaligus yang bisa dikirim. Satu paket ditentukan oleh maksimum segmen MTU, maksimum transmission unit. Jadi kita bisa baca di sini, misalnya saya ini report it. Di sini ada MTU nih. Nih, text length. Oh, ini Q-nya. MTU-nya di mana dia? Oh ini dia MTU. Ini MTU. MTU bisa kita set. Konsekuensinya, kalau kita set kayak gini, Windows size-nya 29.000, MTU kita 1.500, dia bisa sampai hampir berapa tuh? 15-an paket sekaligus dia kirim. Jadi dia bisa kirim sampai 15 paket sekaligus, dan ini tanpa acknowledge. Dia kirim 15 tanpa acknowledge. Kalau bagus sih cuma 15-nya, acknowledge-nya akan 15 biji datang. 15 ACK datang, 15. Terus kirim lagi 15 lagi, 15 lagi ACK datang. Dengan cara itu pengiriman paket jadi kencang banget. Itu teknik yang dipakai di TCP membuat supaya jaringan lebih efisien. Itu ya. Oke ya. Oke, udah jam 8:05 sekarang. Oke, coba ada pertanyaan, saya cek dulu sih. Ada pertanyaan. Salah. Chat. Di sini ada chat. Nggak ada pertanyaan. Oke, saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan bisa kebayang cara brute force password dan jebolannya kayak gimana. Jadi kita mulai dari melakukan analisa sasaran, terus pakai cewol, dapetin word list, kita bisa pakai Hydra. Yang belum saya kasih lihat pakai Jack the Ripper, itu belum kasih lihat juga. Sebenarnya gampang maksudnya sih. Gitu ya. Tapi yang penting kalau kita berpikirnya. Nah, yang agak saya concern dengan dosen yang ada di ITS, sebenarnya bukan di ITS doang. Hampir semua kampus, nggak banyak dosen yang bisa nerangin ini hasil sadapan ini. Ini harus punya jam terbang, bikin jaringan sih sebenarnya buat ngerti yang ini. Saya kebetulan kan bikin internet dulunya. Peserta cuma 3 nggak bagus sih. Ini direkam, jadi ntar bisa dilihat rekamannya. Oke, saya stop recording.